Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul aradin was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila fi'alil khairat wa tarkis sayyi'at wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil abjad. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari di kesempatan kita bertafakuh fiddin di subuh Ahad hari ini 27 Maret ya, Februari, iya, mau cepat puasa. Alhamdulillah, ya kita masih dalam limpahan nikmat rahmat serta karunia Allah, sehingga apa yang kita agendakan di tiap subuh Ahad seperti ini, ya kita pun bisa berhadir. Dua kewajiban yang kita jalankan. Yang pertama salat subuh, kita mengerjakannya secara berjamaah, dan kemudian yang keduanya ya kita duduk bertafakuh fiddin. Ikhlas selanjutnya salawat dan juga salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga buat keluarga beliau, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan tercurah hingga akhir zaman. Jadi sejatinya salawat memang buat Rasulullah. Salawat sekalipun muatannya doa, tapi dia menjadi spesifik, menjadi khas, khusus. Tidak setiap doa itu salawat, tapi salawat bagian dari doa. Ya, saya ulangi, ya, salawat memang spesifik, dia buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah, para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada beliau.
dan juga sampaikan salam permohonan kesejahteraan. Nah, kemudian ya ada salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita juga bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada alu Ibrahim, keluarga Ibrahim. Akhirnya juga kepada ali Muhammad, keluarga Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keluarga Muhammad ini memang nanti kemudian sebagian memahami itu dimaksudkan ya memang zuriat yang memang satu nasab. Nah, nanti sebagian yang lain memahaminya ya, lebih umum, umat Muhammad. Iya, iya. Tapi saya yakin banget tidak ada Allahumma sholli ala Ustadz Najmuddin. Tidak ada itu. Ya, tidak ada itu ya. Ya, yang ada ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan memberi petunjuk Ustadz Najmuddin. Ada. Bisa maksud saya, bisa. Tapi Allahumma sholli ala Ustadz Najmuddin tidak ada. Lebih-lebih Allahumma sholli ala asimati Indonesia al-jadidah. Ya. Kita bersalawat kepada ibu kota Indonesia yang baru. Lebih konyol. Tidak ada itu. Ya, tapi orang sekarang suka ngarut-ngarut, ya, suka ngarang-ngarang. Suka ngarang-ngarang. Agama jangan dikarang-karang, jangan dikarut-karut. Itu ya tentang salawat. Itu tentang salawat. Dan Nabi juga tegas, ya. Al-bakhil dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Al-bakhil dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Ada orang kikir kata Nabi. Ada orang pelit. Siapa? Mendengar dia namaku disebut tidak mau bersalawat. Mendengar disebut saja tidak mau bersalawat. Ya gimana kalau tidak mendengar? Iya, ya artinya adalah Nabi yang memang meminta kita bersalawat kepada beliau. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Yang bersalawat kepadaku sekali, nanti Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Apa yang dimaksud Allah bersalawat kepadanya 10 kali? Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada yang memang bersalawat. Masya Allah ya, tapi sekali lagi iya, kalaupun ya mungkin ada dorongan ingin bersalawat ya pada ya seseorang, ya udahlah ganti dengan doa ya. Dakwatul muslim bi dhahril ghaib mustajabah. Doa memang ya, untuk orang lainnya. Doa seseorang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, kalau dia mendoakan potensi diijabah oleh Allah besar. Mudah-mudahan saudara kita di Kroasia, mudah-mudahan saudara kita di Chechnya, mudah-mudahan saudara kita di India, mereka ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Ini pembantaian nih di beberapa wilayah di India, kemudian di bekas jajahan Uni Soviet, ya saudara kita teraniaya, kita teraniaya juga dalam bentuk yang memang berbeda.
Jadi kita berdoalah untuk saudara kita. Ya, tidak kita bahasakan Allahumma sholli ala ikhwanina fi al-Hind. Ya, tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dua bentuk hukum Tuhan, dua bentuk hukum Allah yang memang tidak ada jalan bagi manusia selain menepatinya. Begitu manusia ingin selamat. Coba didalili lah. Apa ghaira dinillahi yabghun. Apakah manusia masih mencari agama, aturan, hukum selain hukum Allah? Walahu aslama man fis samawat wa man fil ard. Sementara yang di langit, yang di bumi pada tunduk kepada Allah. Entah nanti dengan ketulusan atau keterpaksaan, tapi tidak ada jalan lain untuk menghindar. Nah, kata-kata aslama kan berserah diri. Kata-kata aslama juga bermakna selamat. Makanya untuk selamat tidak ada jalan lain kecuali yang memang mengikuti hukum Allah. Dan sekali lagi, hukum Allah dalam dua bentuknya. Yang kedua-duanya niscaya bagi manusia untuk memberlakukannya, menepatinya. Sementara untuk selain manusia, yang kita maksudkan nanti selain manusia adalah alam, ya. Sebab jin juga dibebani juga, ya. Baca Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya jin manusia ya memang dibebani taklif, ya. Tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku. Nah, tapi alam selebihnya hanya mereka tidak ada jalan lain untuk bisa mempertahankan eksistensinya kecuali tunduk kepada hukum Allah. Dan hukum Allah di sini dimaksud adalah hukum kauniyah atau hukum alam itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihil azab wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim
Innallaha yaf'alu ma yasha. Al-Hajj surah 22 ayat 18. Coba lihat. Kalau yang tadi Ali Imran 83, ini ditambah lagi ini nih, ya. Al-Hajj surah 22 ayat 18. Tidakkah engkau tahu? Alam tara. Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau memperhatikan? Tidakkah engkau melihat bahwasanya yasjudulahu, tunduk kepadanya Allah Tuhan apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, termasuk matahari, termasuk bulan, termasuk bintang, juga gunung, juga pepohonan, juga binatang melata, wadawab. Ini sudah merepresentasikan nanti yang lain-lainnya. Tidak disebut af'a, tidak disebut jangkrik, tidak disebut ikan. Sudah terbawa. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Lihat, itu selain manusia. Apa-apa yang ada di langit, di bumi, bulan, bintang, matahari, gunung, pepohonan, binatang melata, dan yang lain-lainnya. Tapi lihat, giliran manusia. Wa katsirun minan nas. Banyak memang di antara manusia, di kalangan manusia yang juga tunduk, bersujud, patuh kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Wa katsirun haqqa alaihil adzab. Tapi juga banyak yang kepastian berlaku atasnya azab Allah. Jadi yang beling, yang membangkang, jangkrik, ikan, ayam, pohon, atau manusia, atau di antara manusia. Coba lihat ya. Makhluk selain jin dan manusia tidak ada yang tidak tunduk, tidak ada yang tidak patuh. Tapi giliran jin, giliran manusia yang tunduk, yang patuh banyak. Tapi yang membangkang juga banyak. Karena membangkang haqqa alaihil azab, kepastian akan Allah berlakukan atasnya azab. Famay yuhinillah famalahu min had.
Siapa yang memang dihinakan oleh Allah, yuhini, hina. Ya, ternyata bahasa Al-Quran kan hina. Siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memuliakan. Tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk. Innallaha yaf'alu. Maaf, tadi ada keliru saya membaca. Wa may yuhinillah famalahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa memuliakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Masya Allah ya. Orang kadang mencari cara untuk mulia, mencari kiat untuk terhormat, tapi dengan memusuhi Allah, tapi dengan mengingkari uluhiyah Allah, mengingkari rububiyah Allah, tidak bakal. Maka masihkah ada di antara kita? Masihkah ada di antara kita ingin terhormat, ingin mulia, ingin tenang, ingin nyaman, tapi dengan kufur kepada Allah? Tidak bakal, tidak akan. Lah sehingga ya inilah yang memang hendaknya senantiasa jadi pijakan, jadi pegangan bagi orang yang beriman. Tidak apa-apa orang pada menghinakan kita, merendahkan kita, selama Allah masih memuliakan kita karena keimanan kita. Selama kita masih mengimani uluhiyah Allah, rububiyah Allah, asma dan sifat Allah, majelis yang dimuliakan oleh Allah. Bisa jadi ada yang bertanya ya, bisa jadi ya ada yang bertanya ya, tapi sebenarnya al-mufakkir, orang yang terus berenung dan merenung, berpikir dan berpikir, dia akan menemukan sendiri jawabannya. Apa yang saya maksudkan? Gimana sujud burung? Gimana sujud tikus? Gimana sujudnya air? Sujudnya udara? Bisa jadi ada orang yang berpikir seperti itu, sehingga dia belum mantap dengan apa yang Allah ungkap ini. Di kampung ya, ada sebagian masyarakat itu yang menetaskan telur bebek mentok ya ke ayam. Nah sekarang kan udah bisa orang pakai listrik ya. Ini ndak menetaskannya ke ayam. Jadi yang ngerami telur bebek, telur mentok itu ayam. Dan menetas memang. Begitu menetas, ya, maka keluarlah ya, anak bebek. Seakan-akan induknya adalah ayam. Nanti ketundukan ada yang sama, ada yang berbeda. Ketundukan ayam dengan ketundukan mentok dengan ketundukan bebek ada samanya, ada bedanya. Anak bebek tanpa berpikir artinya ya memang amrun tabi'iyun, sudah urusan tabiat, sudah urusan fitrahnya. Iya. Baru diturunkan dari tempat di mana dia dieramkan, baru diturunkan. Ada parit, ada kolam, langsung
Karuan kan induknya yang sebenarnya bukan induknya. Nggak terima dia. Ya, ngamuk dia. Iya, kasihan dia dengan anaknya, kenapa kecemplung air. Padahal itulah tabiatnya, itulah fitrahnya. Nah, biasanya yang memang mengharamkan akhirnya yang berinisiatif. Ya, gimana caranya ini kasihan ini ayam ini. Jadi setiap anaknya turun ke sungai, ya dia yang kerepotan, dia yang sibuk, ya terbang sini terbang sana. Iya, anak mentok nggak tahu menahu. Nah inilah jadi ketundukan anak bebek, anak mentok, bebek, kisar. Ini tahu kisar nggak? Kisar kawin silang bebek biasa dengan mentok. Hasilnya kisar. Hasilnya kisar. Iya. Nah sehingga memang tidak ada di antara makhluk ciptaan Allah yang tidak tunduk sesuai dengan tabiat yang memang Allah berikan. Ketundukan bebek, ketundukan mentok di antaranya dia ya memang sudah dicetak, dibentuk sebegitu rupa. Nah, ada air dia berenang di air, bahkan mencari makan kadang-kadang. Nah, kepalanya ditenggelamkan di air, di lumpur, bahkan ya kadang juga di comberan sekalipun. Tapi ayam tidak. Jadi tentunya kan terjawab, gimana sih tunduknya? Gimana sih tunduknya alam? Gimana sih tunduknya burung? Gimana sih tunduknya nanti makhluk-makhluk yang lainnya? Hattal apa? Sebentar saya mengingat namanya nih. Ud ya. Ulat yang ada di batang kayu, di batang pisang. Dia tunduk kepada Tuhan yang menciptakan dia. Ya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Tapi giliran manusia. Mari saya bacakan ayat berikutnya ya. Adani khasmani ikhtasabu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin wa yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Adani khasmani, manusia bertengkar, manusia berdebat tentang Tuhan. Yang sepihak mengimani kalau Tuhan itu ada, yang sepihak tidak mengimani. Jadi perdebatan, pertengkaran antara manusia yang mukmin muslim dan manusia yang kafir. Ya. Apa kata Allah? Ya. Inilah dua golongan, mukmin dan kafir, yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan. Maka bagi orang yang kafir akan dibuatkan pakaian dari api neraka. Iya, kalau ada sebutan neraka itu ya dengan bentuk siksanya ya. Pakaian dari api neraka, minum nanti air yang mendidih. Nanti menyebut penduduk surga,
ya. Ada anggur, ada susu, ada madu dan seterusnya dan seterusnya. Ya tentu yang semacam ini jangan dan tidak kemudian ya dipahami secara materi, ya jangan. Hanya Allah ingin menggambarkan ya betapa memang surga itu kenikmatan yang luar biasa dan betapa neraka itu memang siksaan yang pedihnya juga tidak ada taranya. Menggambarkan itu saja. Justru substansinya, hakikatnya seperti apa tidak pernah bisa kita ya, mengilustrasikannya secara konkret, tidak pernah bisa. Makanya juga disabdakan ya oleh ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat, di surga, di neraka, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wama khatara bibalil bashar. Di akhirat itu nanti yang kita dapatkan tidak pernah mata kita melihatnya. Nanti yang kita dapatkan tidak pernah telinga mendengarnya. Artinya adalah berbeda sama sekali. Berbeda sama sekali. Seperti apa? Ya jangan. Tidak usah disepertikan. Allah hanya ingin menggambarkan betapa ya begitu nikmat yang luar biasa, begitu derita azab yang luar biasa. Iya. Ya, makanya menjadi konyol kalau orang berpikir kalau cuman susu, kalau cuman anggur, di kulkas saya tidak pernah putus itu. Ini kan orang-orang materialis yang begini ini. Tidak. Labanun kal labani, labanun la kal labani, ainabun la kal ainabi. Susu tidak sebagaimana susu di dunia, anggur tidak sebagaimana anggur di dunia, dan seterusnya. Seperti apa? Ya udah dikatakan kok. Ya. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Ada benda begini bentuknya. Ya ternyata beda sama sekali. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Keingkaran manusia. Keingkaran manusia. Karena sudah memang Allah yang menyatakan ya khasmani ya ikhtasamu fi rabbihim, dua kelompok yang bertengkar tentang eksistensi Tuhan mereka. Yang satu percaya, yang satu kafir. Akhirnya bagi yang kafir ya justru siksa yang luar biasa. Yang kita ingin justru ya kemukakan, yang ingin kita sedikit bedahlah. Kenapa kok ada manusia yang kafir? Nanti orang yang justru masih salah mendudukan masalah, memang sudah maunya Allah. Salah itu. Memang sudah maunya Allah. Salah itu. Allah menginformasikan karena memang ilmu Allah melampaui ilmu yang ada, yang dimiliki oleh selain Allah. Ilmu Allah meliputi yang telah lalu, yang sedang, dan yang akan datang. Sehingga kalau Allah kemudian menginformasikan manusia ternyata dua kelompok bertengkar, ada yang mau mengimani Allah, ada yang mengingkari, itu didasarkan pada ilmu Allah.
Bukan. Jangan sekali-kali mengatakan memang itu maunya Allah. Akhirnya karena keyakinan yang seperti itu, iya, saya ya memang ingin saja juga rajin ibadah, rajin ke masjid. Tapi Allah belum membukakan hati saya. Tapi Allah belum memberi petunjuk. Ini hanya ucapan orang yang bodoh saja. Ini hanya omongan orang yang tidak jujur saja. Tidak begitu. Makanya di dalam Al-Quran surah An-Nisa 165. Siapa nih yang ingat nih An-Nisa 165 yang terlalu sering dibaca nih? Lanjutkan aja. Rusulan. Saya tambah sedikit. Mubasyirin. Terus. Belajar koleksi ayat-ayat dakwah, ayat-ayat penting ya, koleksilah, catat. Ini. Saya termasuk lemah. Iya, udah dicatat lupa. Saya termasuk lemah. Ya, tapi karena Quran selalu ada di hadapan kita ya, sehingga untuk kemudian ya menemukan kembali tidak sulit kan. Rusulan mubasyirin wa munzirin li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Masya Allah. Ini orang-orang yang tadi ya Allah belum menghendaki, ditampar mestinya dengan ayat ini. Ya, Allah justru tampar dengan ayat ini. Allah sadarkan, mestinya ya sadar dengan ayat ini. Sengaja Allah mengutus para rasul untuk membawa kabar gembira dengan surga yang dijanjikan bagi yang mentaatinya, dengan berita pesakitan neraka bagi yang memang tidak mengimaninya. Dengan mengutus para rasul, dengan menyampaikan risalah Islaminya, li alla yakuna linnasi, agar tidak ada manusia. Coba lihat, agar tidak ada manusia yang nanti berhujjah di hadapan Allah, yang nanti menyalahkan Allah. Iya, kalau tahu engkau memang benar-benar Tuhan, ya tentu hamba akan mentaati, hamba akan mengimani. Konyol kan? Rasul sudah diutus, risalah sudah disampaikan, Al-Quran sudah ada di hadapan kita. Alasan apa? Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah di ayat 18 tadi kemudian mencoba ya mengambil satu konsekuensi ya, menyampaikan satu konsekuensi. Wa may yuhinillah famalahu min mukrim, yang memang dihinakan oleh Allah karena tidak mau iman, dia akan selamanya terhina di dunia dan terhina di akhirat. Tapi yang memang dimuliakan oleh Allah karena mengimani Allah dengan risalah yang Allah sampaikan, tentu kemuliaanlah yang memang didapatkan dan tidak akan pernah terhinakan. Saya tutup dengan mengutip ucapan ya Mustafa Mahmud ya, seorang ini saya mau mengatakan apa nih? Saya agak berat mengatakan seorang sufi ya. Seorang guru besar spiritual lah ya. Apa kata beliau? Laisa bi insanin man lam yatafakkar sa'atan man huwa min aina huwa wa ila aina sayalhab. Bukan manusia
Orang yang tidak pernah barang sesaat sekalipun. Siapa sebenarnya saya ini? Dari mana sebenarnya kita ini? Kita dilahirkan di permukaan bumi ini. Akan kemana kita pada akhirnya? Yang tidak pernah berpikir yang semacam ini bukan manusia. Alhamdulillah. Ya. Kita dibedakan memang dengan makhluk yang lainnya. Ada. Dengan perbedaan itulah kita memang akhirnya berbeda nanti dalam ketaatan kita, berbeda dalam ketundukan kita. Tunduknya alam dan tunduknya kita berbeda. Untuk hukum kauniyah tidak bisa menghindar, tapi untuk hukum syara banyak di antara manusia yang keberatan. Iya. Ya sudahlah, rampok aja, begitu kah? Ya sudahlah, judi aja, begitu kah? Ya sudahlah, mabuk-mabukan saja, gitu kah? Akal. Makasih dan mohon maaf. 622 udah terlampau. Tidak apa-apa, satu aja yang penasaran. Kalau memang ada. Iya. Jedada. Mau sebenarnya tapi waktunya Ustaz. Udah santri. Ini anak Syekh Ma masih ada lagi ya? Syekh Ma Asahwah enggak ada. Santri. Nah, ya santri Darul Rahmah. Ya ada 4 orang yang ikut. 3 orang cuma ya. Mungkin ada santri Asahwah. Jawab pertanyaan Ustaz. Ya, jawab pertanyaan Ustaz. Iya. Tunduk apa yang ada di langit, yang ada di bumi. Bagaimana ketundukan ya selain jin dan manusia, dan bagaimana ketundukan manusia? Agak sedikit ya, mendalam ya. Udahlah, sekarang dulu bagaimana ketundukan selain jin dan manusia yang memang dikatakan oleh Allah, Ali Imran 83 dan kemudian Al-Hajj ayat 18. Coba, ketundukan makhluk selain jin dan manusia adalah dengan, saya jawab, udahlah, wakililah sebelah sini. Berbahasa kadang-kadang ya, sebenarnya paham cuma kadang-kadang membahasakan ya, atau bisa udah. Bitabai, sudah memang dicetak oleh Allah, dicetak begitu. Apa tadi, kasus bebek? Itu cetakan Allah sudah begitu memang. Wah, saya mau terbang aja. Ayam akhirnya tidak mau kalah, mau berenang juga. Ya, iya, mampuslah. Itulah ketundukan. Ya, sekarang ketundukan manusia. Tunduk dengan hukum kauniyah dan juga tunduk dengan hukum syar'iyyah. Wallahu a'lamu bissawab. Makasih atas atensi dan perhatian yang diberikan. Mohon maaf kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ba'du wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina waghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Engkau yang menciptakan kami ya Allah. Dan kami mengakui nikmat-nikmat yang terlalu banyak yang engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Dalam waktu yang sama kami mengakui juga dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Maka ampunilah ya Allah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.